Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Vina di sini di program Safari Ramadan. Di episode kali ini, Safari Ramadan akan bersama dengan UKM Kerohanian. Dan teman-teman, tema kita pada episode kali ini adalah Ramadan ala UKM Kerohanian. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Sudah ada narasumber di samping saya, ada Mbak Nurul. Selamat sore Mbak Nurul. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu Mbak Nurul ini siapa, jadi Mbak Nurul ini adalah sekretaris dari UKM Kerohanian. Begitu ya Mbak Nurul ya? Iya. Oke. Dan teman-teman, jadi UKM Kerohanian ini merupakan unit kegiatan mahasiswa IAIN Kediri yang menaungi bakat dan minat mahasiswa sebagai penunjang pendidikan. Dan juga unit kegiatan mahasiswa kerohanian ini bergerak pada bidang keilmuan, kesenian, dan juga keagamaan. Bukan begitu ya Mbak Nurul ya? Iya, seperti itu. Nah Mbak Nurul, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ringan aja selama beberapa menit ke depan seputar UKM Kerohanian. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak Nurul, bagaimana awal Anda bergabung dengan UKM Kerohanian? Awal bergabung ya? Dulu saya daftar UKM Kerohanian itu semester 1. Yang dulu masih offline. Kenapa kok saya bisa berpikiran untuk bergabung ke UKM Kerohanian ini? Karena sebelum saya masuk kuliah di IAIN ini, saya udah planning, sudah tahu UKM Kerohanian dan sudah planning kalau saya nanti masuk kuliah, saya masuk ke daftar ke UKM Kerohanian. Seperti itu, karena wawasan atau informasi dari cutting atau kakak kelas dulu waktu aliyah ya, jadi lebih tahu di IAIN ada UKM Kerohanian yang isinya ini, jadi saya berminat masuk ke UKM. Apalagi dulu masih semangat-semangatnya ya Mbak Nurul, ya, masih offline banget kegiatan. Nah Mbak Nurul, jadi ada nggak sih hal lain yang membuat Mbak Nurul tertarik untuk bergabung dengan UKM Kerohanian? Mungkin dari kegiatannya atau aktivitasnya? Ya, yang utama sih dari kegiatannya ya, karena dulu saya waktu di MTS, waktu di aliyah itu tertarik dengan hal-hal yang berbau rohani-rohani seperti itu, kayak sholawat dan lain sebagainya. Jadi pengen neruskan nih eman-eman gitu kalau kata Jawanya. Saya pengen neruskan, pengen nambah ilmu lagi seputar kerohanian pastinya, lalu masuk ke UKM Kerohanian. Jadi ingin memperdalam itu ya? Iya. Memperdalam bakat, bisa dibilang seperti itu. Nah Mbak Nurul, kegiatan apa saja sih yang ada di UKM Kerohanian? Kegiatan banyak banget, karena kita kan ada 5 divisi, dan itu setiap divisi ada kegiatan yang terproker. Jadi ada proker yang nggak cuma satu gitu. Ada latihan rutin, kalau di Banjari ya latihan Banjari. Kalau tilawah ya ada latihan pernafasan dan lain sebagainya. Di kaligrafi juga ada latihan chord. Kalau di kajian juga ada pelatihan MC, pelatihan pidato, seperti itu. Jadi memang banyak ya kegiatannya. Setiap divisi ada kegiatannya masing-masing. Seperti itu ya Mbak Nurul ya. Nah, dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM Kerohanian ini, bagaimana sih respon dari anggotanya? Respon dari anggota yang selama ini saya amati itu tergantung dari minatnya gitu. Kalau selama ini yang banyak peminatnya itu ada di Banjari dan juga Gambus. Kalau yang kajian ada, tapi nggak sebanyak dari Banjari dan Gambus tersebut. Tilawah juga sedikit lebih banyak dari kajian. Jadi kayaknya tergantung minat dari teman-teman sendiri. Kalau yang baru-baru ini latihan rutin sedikit lebih menurun karena kan kita ilmunya, maksudnya pembelajarannya itu aktif di semester yang awal. Jadi awal masuk maba itu pasti banyak banget peminatnya. Pasti banyak yang datang latihan seperti itu. Jadi bisa dilihat kayak yang seru-seru gitu ya, yang banyak peminatnya kayak Gambus, Banjari itu banyak peminatnya. Dan selama ini
anggota UKM Kerohanian pun juga mendukung ya setiap ada kegiatan ya. Alhamdulillah, mendukung tenaga, pikiran semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian apa saja sih kegiatan yang konsisten atau istiqomah dilakukan setiap tahunnya, terutama atau terkhusus pada bulan Ramadan? Kegiatan yang konsisten dilakukan ya, setiap tahunnya. Kalau kita ada Dismaulidiyah maksudnya. Untuk harlah dari UKM Kerohanian sendiri yang bertepatan tanggal 17 April dan itu semenjak saya masuk ke UKM Kerohanian itu bertepatan dengan bulan puasa. Jadi kita 17 April itu biasanya ada buka bersama dengan alumni-alumni, anggota dan pengurus. Yaitu untuk perayaannya mungkin biasanya ada festival Banjari, tapi untuk tanggalnya biasanya nggak tepat tanggal 17 itu. Ada rangkaian acaranya seperti itu ya. Ya, terus ada lagi nggak Mbak kegiatan lain yang konsisten dilakukan? Apa ya, kalau untuk selain dari Ramadan sendiri banyak, tapi untuk bulan puasa yang selain Ramadan, ada evaluasi, itu kegiatan pengurus sendiri sih, evaluasi bulanan untuk pengurus. Lalu ada lagi Syafari Sawal setelah Ramadan, itu ke alumni-alumni yang sudah sepuh, yang di sekitar Kediri ini. Kayak soan gitu ya? Iya. Nah, terus ada lagi nggak Mbak? Apa ya? Mungkin kayak festival itu? Iya, itu festival setiap tahun alhamdulillah sudah bisa terlaksana dan tahun ini insya Allah ada lagi. Oke, jadi festival itu beda lagi ya sama yang di Dismaulidiyah itu? Sama. Dismaulidiyah isinya itu festival gitu. Oke, jadi semacam lomba-lomba gitu ada? Oke. Nah, terus kalau untuk yang Ramadannya sendiri, yang kegiatan rutin selama Ramadan ada nggak? Apa ya? Kegiatan yang selalu dilakukan setiap Ramadan? Yaitu mungkin buka bersama dan kita biasanya ada majelis Al-Ikhlas yang 2 bulan sekali itu. Kalau bertepatan di bulan suci ya kita menjalankannya di bulan suci itu. Oke, jadi itu tadi ya kegiatan-kegiatan yang konsisten atau rutin dilakukan setiap tahunnya. Nah, apakah ada rencana inovasi kegiatan di bulan Ramadan tahun ini? Inovasi kegiatan yang pengurus sekarang ini ada, yaitu dari divisi kajian dan dakwah itu memprokerkan kegiatan kultum Ramadan. Itu 1 minggu sekali selama bulan Ramadan. Jadi kegiatannya gimana aja tuh Mbak? Ya mungkin kita online ya, itu kayak live atau membuat video lalu di-share ke YouTube atau ke media sosial dari UKM seperti itu. Yang isinya mungkin kayak apa ya? Kayak kultum pagi gitu. Oke, dan insya Allah akan terlaksana Ramadan ini ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, nah apa sih harapannya dari Mbak Nurul untuk UKM Kerohanian? Harapannya sendiri sih pastinya yang positif-positif ya. Contohnya ya semakin aktif untuk pengurusnya, semakin semangat lagi untuk mengurus pengurus semakin aktif gitu ya, semakin giat lah intinya untuk anggota. Saya ingin semakin aktif juga kalau ada latihan-latihan walaupun itu bukan minatnya, tetap ikut serta agar apa ya, kita itu dipandang oh ini setiap latihan ini banyak peminatnya gitu, jadi nggak apa namanya, biar nggak dianggap mati gitu ya. Iya seperti itu, biar berjaya gitu ya. Iya. Jadi harapan buat anggotanya itu biar aktif berkontribusi setiap kegiatan seperti itu Mbak ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara bergabung menjadi bagian dari UKM Kerohanian? Cara bergabung kita tahunan setelah penerimaan mahasiswa baru, itu kita biasanya membuka sebuah kegiatan yang namanya itu OPAK. Orientasi penerimaan anggota kerohanian. Itu setiap tahun. Untuk anggotanya yang daftar itu
Antara semester 1 dan juga semester 3. Jadi selain itu terlambat lah ya. Nggak bisa ya? Iya. Oke. Iya, itu target kita mahasiswa baru dan juga semester 3. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang maksudnya ingin bergabung aja gitu selama ada latihan-latihan gitu, boleh nggak, Kak? Itu boleh banget. Boleh banget ya. Kita ada beberapa kriteria, bukan kriteria ya, kayak pengelompokan anggota gitu. Maksudnya bukan masalah latihannya ya. Anggota ada anggota partisipan, ada anggota tetap. Nah, itu kalau mungkin ada yang nggak ikut orientasinya untuk penerimaan itu, kalau ada latihan di UKM silahkan, nggak apa-apa ikut latihan ya. Untuk latihannya ini terbuka untuk umum ya? Sangat terbuka untuk mahasiswa YIN. Mahasiswa YIN Kediri. Nah, itu tadi ya, jadi UKM Kerohanian ini ada beberapa divisi, ada 4 divisi ya Mbak 5. ya? Oh 5, ada kajian dakwah, kaligrafi, terus Banjari, Gambus, dan satu lagi apa tadi Mbak? Tilawah. Nah teman-teman buat yang mau bergabung menjadi bagian dari UKM Kerohanian bisa banget ya untuk mendaftar OPAK. Tadi apa Mbak? OPAK? Orientasi Penerimaan Anggota Kerohanian. Nah itu selalu di-share ya Mbak ya? Selalu di-share. Terus juga buat teman-teman yang mau hanya ikut latihan-latihannya saja bisa langsung nimbrung ya Mbak ya istilahnya, bisa langsung ikut-ikut aja, terbuka buat seluruh mahasiswa YIN Kediri. Nah teman-teman, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Mbak Nurul, kali ini kita berkesempatan untuk melihat langsung salah satu kegiatan dari UKM Kerohanian. Oke, langsung saja kita lihat kegiatannya. UKM Kerohanian merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di IAIN Kediri. Unit ini menampung kegiatan mulai dari Banjari, tilawah, kaligrafi, gambus, hingga kajian dakwah. Untuk semakin menambah keterampilan, latihan senantiasa dilakukan. Kemudian, untuk pelaksanaannya adalah seminggu sekali. Nah, pada Safari Ramadan episode kedua kali ini, kru KK Media berkesempatan datang, melihat, serta meliput salah satu kegiatan rutin UKM Kerohanian IAIN Kediri, yakni latihan gambus. Dari beberapa kegiatan yang ada, gambus merupakan salah satu sarana pengantar piala. Tentu, ini adalah suatu kebanggaan bukan? Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan. Tidak hanya gambus, rupanya kegiatan lain tidak mau kalah dalam keikutsertaannya menyumbangkan piala untuk UKM Kerohanian. Wow, pastinya semakin dan tambah membakar semangat untuk kompetisi-kompetisi berikutnya. Oke, itu tadi teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Nurul dan juga kita sudah melihat langsung salah satu kegiatan dari UKM Kerohanian. Terima kasih Mbak Nurul sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Mbak Nurul mau promosi UKM-nya? ya. Untuk teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa yang akan daftar ke IAIN Kediri, ayo kita sama-sama gabung di UKM Kerohanian ini. Pasti akan dibuka pendaftarannya, OPAK, tunggu aja. Oke, tunggu aja. Oke teman-teman, cukup untuk Safari Ramadan episode kali ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya Oktavina Duyanti, mewakili kru KK Media Official yang bertugas, dan juga ada Mbak Nurul narasumber kita kali ini. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.